Perpanjangan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran atas permintaan Pakistan mengubah kondisi menjadi perang dingin. Baik Amerika Serikat maupun Iran sama-sama mengaku siap menyerang. Di sisi lain, konflik di Selat Hormuz juga belum mereda, di mana Amerika Serikat masih memblokade kapal dari dan menuju pelabuhan Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan dalam media sosial X, blokade Amerika Serikat melanggar gencatan senjata dan termasuk tindakan perang. Araghchi juga menyebut penyerangan terhadap kapal komersial dan menyandera awak merupakan pelanggaran yang jauh lebih serius. Amerika Serikat berdalih, perpanjangan gencatan senjata ini adalah untuk menunggu Iran menyusun proposal ke meja perundingan. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan siap untuk melanjutkan pemboman jika pembicaraan tidak berjalan dengan baik. Ini merupakan kali kedua dalam sepekan Trump menyampaikan narasi siap menjatuhkan bom ke Iran. Sebelumnya, Trump menyampaikan ancamannya pada Sabtu pekan lalu. Dosen Ilmu Hubungan Internasional Binus University, Tia Mariatul Kiptiah menilai, perpanjangan gencatan senjata tanpa batas waktu adalah tekanan psikologis dari Amerika Serikat bagi Iran, yang tegas tak mau kembali ke perundingan. Jadi sebetulnya tidak ada masalah, tapi ketika terjadi blokade oleh pihak Amerika Serikat, jadi akhirnya ini menimbulkan satu ketidakpercayaan Iran, dan Iran ragu kalau kembali ke perundingan itu tidak akan menghasilkan deal. Awalnya permasalahan itu seperti itu. Ketika Iran ternyata tegas, tidak mau kembali ke perundingan, Amerika melawannya itu dengan tekanan psikologis, dengan menyebutkan bahwa ada perpanjangan ceasefire yang tidak ada batas waktu. Sementara Guru Besar Politik Timur Tengah UIN Jakarta, Ali Munhanif berpendapat, perpanjangan gencatan senjata oleh Amerika Serikat sulit untuk berhasil mengajak Iran kembali berunding, lantaran kedua negara ingin perundingan menentukan siapa yang menang. Dua-duanya ini ingin menarik garis bahwa perundingan adalah untuk menentukan siapa yang menang. Nah, di situ sangat sulit untuk bisa kita pastikan bahwa perundingan yang akan digagas oleh Trump dengan gencatan senjata perpanjangan ini akan berhasil mengambil hati Iran untuk bisa maju perundingan lagi. Karena apa? Semata-mata karena kedua belah pihak ingin menjadikan perundingan ini bukan untuk menyelesaikan sengketa tentang Timur Tengah, tentang blokade Hormuz dan sebagainya, tapi 10 poin tadi itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa peperangan dimenangkan oleh Iran dengan tuntutan yang sekian. Sementara Amerika juga Trump terutama ingin mendeklarasikan di dalam negerinya bahwa peperangan ini dimenangkan oleh Amerika. Lalu, akankah perpanjangan gencatan ini akan berujung pada negosiasi tahap 2 antara Amerika Serikat dan Iran, atau justru berujung pada meningkatnya tindakan agresi? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, lalu kemana ujungnya perpanjangan gencatan senjata ini? Akankah mendorong kedua negara menuju meja perundingan atau justru memicu agresi yang lebih besar? Kita bahas bersama jurnalis senior harian Kompas dan Kompas.com, Antonius Tommy Tri Nugroho yang sudah hadir di studio Kompas TV. Selamat siang Mas Ato. Selamat untuk siang, waktunya. Mas. Terima kasih sudah kabar? Ada Sehat selalu. di studio. Jadi situasinya seperti ini kan, Amerika Serikat memblokade Hormuz, kemudian juga menyatakan gencatan senjata dan masih memblokade Selat Hormuz. Apakah ini bisa memaksa Iran untuk ke meja perundingan, Mas Ato? Ya, pertama kita harus melihat tujuan apa yang terjadi ini, tujuannya apa. Pertama, perpanjangan gencatan senjata tanpa batas waktu yang diumumkan oleh Trump ya. Perpanjangan gencatan senjata tetapi ada blokade. Ini berarti sebenarnya walaupun ada gencatan senjata, tetapi tetap Amerika melakukan tekanan ekonomi terhadap Iran, yaitu blokade semua kapal yang terkait dengan Iran dalam arti berangkat atau menuju pelabuhan Iran akan dicegah seperti itu. Dan sudah menurut laporannya sudah ada 29 kapal Iran yang terkena apa yang dilakukan oleh Amerika tersebut. Satu sisi, Iran juga punya kartu lain, yaitu dia kembali melakukan tekanan pada Selat Hormuz. Dan kita tahu insiden terakhir juga sudah disampaikan oleh Kompas TV, tadi ada beritanya ada 2 kapal yang diserang. Satu kapal berbasis di Swiss, MSC, dan satu lagi kalau tidak keliru Yunani ya. Kapal itu mencoba untuk melintasi Selat Hormuz dan dituduh oleh Garda Revolusi mengabaikan katakanlah peringatan sehingga kemudian dikenai serangan gitu ya, seperti itu. Dan akhirnya kapal itu berhenti. Itu artinya Iran masih punya kartu untuk menyatakan bahwa saya juga melakukan tekanan ekonomi dalam ini, tekanan yang mempengaruhi negara-negara di belahan dunia yang lainnya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya
ini bisa dikatakan perang dalam bentuk yang lain, yaitu sama-sama saling menekan ekonomi. Amerika kepada ekonomi Iran, sedangkan Iran memastikan bahwa Amerika akan ditekan juga oleh negara-negara lain yang secara ekonomi terganggu oleh Berarti ujungnya nanti nggak bakal berunding dong? Nah, tahap kedua. Nah, tentunya ini tergantung dinamika kan, tergantung dinamika. Tadi juga sempat disinggung bahwa bagaimana dinamika di dalam negeri Iran sendiri. Karena mereka justru dengan perang ini semakin solid. Bahkan ada laporan yang menyatakan bahwa dulu Iran tuh masih membuka, ada pusat-pusat jadi yang saling berkompetisi boleh menyuarakan pendapat. Sekarang masing-masing elit udah relatif bersatu, terutama mereka punya target memastikan dalam negeri bersatu. Nah, ini tentu ada ruang-ruang semacam itu ya. Tapi yang paling penting adalah tidak mudah sebenarnya bagi Amerika juga melakukan penekanan. Jadi gencatan. Kalau dinamika di Amerika tadi dinamika dalam negeri Iran. Kalau dinamika Amerika Serikat itu terkait dengan pengumuman gencatan senjata tanpa batas waktu tadi. Itu dilaporkan juga memberikan semacam sedikit kelegaan ya, kelegaan bagi pasar keuangan bahwa oh ini udah nggak saling serang secara masif lagi gitu loh, secara masif lagi. Semacam ada kelegaan walaupun kemudian Iran melakukan itu tadi tekanan pada Selat Hormuz. Dan pada Rabu ya, hari Rabu itu ada 2 kapal yang kemudian dipastikan untuk stop gitu ya. Walaupun sebenarnya ketegangannya sudah muncul sejak akhir pekan lalu. Jadi ada 1 kapal juga diserang tapi belum jelas siapa yang menyerang gitu ya. Kapal komersil. Jadi situasinya seperti itu dan gencatan senjata tanpa batas waktu itu kan bagi Trump itu digunakan untuk sebenarnya bisa dilihat menenangkan pasar keuangan. Tapi tentunya kita tahu bahwa tekanan pada Selat Hormuz akan memberikan riak yang berbeda lagi gitu kan, seperti itu. Tapi jadi kita apakah bisa meyakini ini tanpa batas waktu artinya tidak ada persiapan untuk agresi lanjutan yang lebih besar? Pengertian tidak batas waktu itu artinya fleksibilitas. Jadi sebelumnya kan selalu gencatan senjata 2 pekan gitu kan. Ini enggak. Jadi semacam terserah bagi Trump atau Amerika semacam ini. Apakah itu akan lanjut negosiasi atau kemudian bisa agresi. Tapi beberapa laporan juga menyebutkan tampaknya itu ya, Amerika cukup enggan untuk melanjutkan itu pilihan serangan yang masif itu tadi karena memberikan efek negatif ya, efek buruk bagi domestik Amerika Serikat ya. Artinya kan perang kan juga menimbulkan emosi yang buruk bagi pasar keuangan dan sebagainya. Termasuk juga di dalam negeri mereka juga ya semacam itu. Terganggu ya. Apakah ini artinya memang Trump menyatakan gencatan senjata tanpa batas waktu ini karena memang tidak punya pilihan juga? Ya semacam itu, pilihannya semakin katakanlah berkurang ya. Pilihannya bukan tidak ada pilihan tapi semakin berkurang. Walaupun menurut saya juga kartu untuk melakukan serangan masif itu tetap ada ya. Tapi katakanlah pilihan itu cenderung dihindari, maka kemudian gencatan senjata tanpa batas, blokade dilanjutkan. Dan seperti dilaporkan oleh Centcom juga di beberapa media sudah ada 29 kapal Iran yang dipaksa untuk tidak bergerak gitu ya oleh blokade itu. Seperti itu. Baik, jadi kalau Anda simpulkan kartu-kartu apa saja yang dimiliki Amerika Serikat dan kartu-kartu apa saja yang dimiliki Iran untuk tetap berada dalam posisi saat ini? Kartu yang paling penting bagi Iran pertama ya penguasaan atas Selat Hormuz ya kan. Kemudian hanya kapal-kapal tertentu yang diizinkan lewat ya. Terutama kapal-kapal yang terkait dengan Iran. Dan insiden pada hari Rabu itu menunjukkan bahwa Iran masih punya kekuatan untuk menyerang kapal-kapal yang katakanlah dipandang tidak mau mematuhi apa yang diatur oleh militer Iran terkait dengan Selat Hormuz. Tentu dan menurut laporannya ada cukup banyak kapal yang tadinya pada pekan lalu itu sudah siap melintas. Ketika ada insiden ini terutama Selasa awal pekan dan ini mereka langsung stop. Itu kan berarti langsung mengganggu supply ya. Itu kartunya Iran, sedangkan kartunya Amerika blokade sampai sejauh mana kemudian tekanan itu bisa mempengaruhi Iran ya, tekanan ekonomi kan bagaimanapun Iran juga butuh aliran uang dengan melakukan perdagangan. Gitu. Baik, Mas Sato, kemudian kan Donald Trump sempat bilang bahwa ini gencatan senjata, kita menunggu proposal dari Iran, proposal yang lebih padu karena mereka Iran terpecah. Anda percaya Iran terpecah? Pengertiannya mungkin bukan terpecah dalam arti apa kan? Kita lihat situasinya adalah sekarang juga kepemimpinannya kan tidak muncul ya Pak Mustafa itu. Kemudian ada beberapa elit dan juga ada beberapa laporan misalnya ada yang kelompok
cenderung moderat, ada kelompok yang sangat garis keras, walaupun yang garis keras ini cukup dominan terutama di parlemen dan katakanlah di publik, di domestik ya. Mereka dilaporkan juga hampir bahkan setiap hari itu melakukan demonstrasi mendukung serangan terhadap Amerika dan juga mendukung sikap menolak menyerah gitu, katakan seperti itu. Nah, tentu ini harus mereka tentunya ada bagaimana menyelesaikan ini dan kemudian harus bisa satu suara. Dan juga waktu pertemuan di Islamabad menurut laporan juga ada sosok, yaitu salah satunya adalah ketua parlemen Iran yang muncul, kemudian tapi juga ada kelompok-kelompok yang selama ini tidak pernah muncul dalam pertemuan-pertemuan negosiasi internasional. Itu artinya ada upaya untuk bahwa kami ini bersatu gitu ya. Pesannya itu, walaupun ya kita pakai logika ini secara umum bahwa dalam situasi ini semua negara pun pasti akan ada perbedaan. Dan bagi Trump, memang Trump melihat ini, pandangan Gedung Putih juga melihat memang ada perbedaan di dalam domestik Iran, dan Trump beralasan bahwa gencatan senjata ini memberi ruang bagi Iran untuk menyusun proposal itu. Tetapi kan kita tahu tuntutannya Amerika tuh sejauh ini sulit untuk dipenuhi Iran. Pertama, larangan pengayaan uranium ya. Iran berargumen bahwa saya ini negara yang menandatangani non-proliferasi nuklir gitu loh. Dan saya jadi satu-satunya negara yang menandatangani fakta itu, tapi kok dilarang memperkaya nuklir, sedangkan negara lain yang menandatangani itu boleh memperkaya sejauh untuk keperluan sipil, ya seperti itu. Lalu yang kedua adalah soal pengembangan balistik. Bagi Iran itu juga kedaulatan kan, bebas dong saya mengembangkan balistik. Sedangkan bagi Amerika dan Israel tentu wah berbahaya. Bahkan perang ini menunjukkan betapa kuat kemampuan balistik Iran ya. Lalu yang ketiga aspek keterkaitan dengan kelompok-kelompok proksi Iran seperti Hizbullah dan Houthi gitu ya. Itu juga diminta untuk tidak lagi didukung. Tentu itu sulit untuk dipenuhi Iran. Sedangkan satu sisi permintaan Iran soal Selat Hormuz, lalu Amerika mundur dari kawasan Timur Tengah, membiayai perbaikan seperti itu, kehancuran setelah perang. Itu kan sulit untuk dipenuhi juga Amerika. Nah inilah makanya sebenarnya perkembangan seperti apa, lalu kemudian hal-hal apa yang sebenarnya mungkin belum banyak diketahui oleh publik yang bisa menjadi penentu bagi jalannya negosiasi lanjutan. Tapi perlu diingat juga ada peran Pakistan ya, bagaimana Pakistan. Lalu faktor-faktor Cina saya kira juga ya. Cina kan juga berusaha mempengaruhi bahwa bagaimana ya Selat Hormuz aman, lalu kemudian mereka juga memiliki kepentingan di Iran, sehingga perang ini kan juga bisa dilihat memperlemah kehadiran Cina di kawasan tersebut gitu ya. Baik, berarti kalau Amerika Serikat membuka blokade, kita bisa yakin bahwa Iran pasti akan ke meja perundingan untuk negosiasi. Tergantung tuntutannya juga kan gitu kan. Jadi gimana? Ya, artinya memang blokade itu kan hanya upaya pressure, tapi dia bukan substansi negosiasi kan. Substansi negosiasinya bagi Amerika ya Iran berhenti memperkaya uranium yang kabarnya sekarang udah sampai 60% ya, sebenarnya sangat tinggi dibanding untuk keperluan sipil yang 3, sekian persen gitu ya, dan untuk jadi senjata 90%. Nah itu sebenarnya substansinya. Lalu balistik gitu. Stop pengembangan balistik. Ya nggak mau Iran, itu kedaulatan seperti kita ya, katakanlah nggak boleh misalnya bikin kapal atau apa semacam itu. Baik, tapi bagaimana nanti peran Pakistan bisa mendamaikan untuk di tahap kedua? Tapi nanti jawabnya usai jeda, Mas. Kita akan kembali lagi usai jeda.